dari arah Baturetno saya mengambil arah yang kiri, kalau ke sana itu arah Pemandokan guys. Yuk kita lanjut sampai ke tujuan nanti ya guys ya. Terus ikuti. Ngarep. Ini aku udah nyampe di jalan masuk jembatan penampungan air, pembatasan penampungan air Waduk Gajah Mungkur guys. Jalannya yuk guys, kita nonton air Waduk Gajah Mungkur dulu ya guys ya. Guys, itu di sana itu Waduk Gajah Mungkurnya, di sana itu tampungannya guys, itu bendungannya guys ya, namanya bendungannya. Tuh airnya di bawah ya. Airnya ada dua warna ya, bagian bening, bagian kita mau arah ke sana, mau ke Wonogiri Kota dulu guys. Yuk kita jalan lagi yuk guys ya. Kita jalan lagi. Kita masuk ke kawasannya ya guys. Banyak jajanan, ada cireng, telur. Yeah, boy. Kita ke sini. Nah, ini udah nyampe di lokasi. Wah, ini ada pete Cina. Iya, 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 Pete iya. Cina. Pete Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Aryunis Official. Kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semua berjalan-jalan ke sebuah tempat pariwisata yang berada di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yaitu di tempat wisata Waduk Gajah Mungkur. Saya akan mereview sebuah patung, yaitu patung Bedol Desa yang berada di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Namun sebelum saya lanjutkan untuk ulasan saya dan perjalanan saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan teman-teman jangan lupa pula untuk bunyikan tanda loncengnya agar senantiasa bisa mengikuti perjalanan saya dan video-video saya selanjutnya. Yuk langsung kita let's go menuju ke lokasi. Mungkin tidak sedikit yang belum tahu, selain menjadi ikon pariwisata, keberadaan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri ternyata dalam pembangunannya menyimpan sejarah penuh keharu-biruan. Pasalnya dalam pembangunannya membutuhkan banyak sekali pengorbanan. Salah satunya harus memindahkan puluhan ribu penduduk Wonogiri ke tempat transmigrasi di Pulau Sumatera. Atas jasa besar penduduk dalam berkorban itu, pemerintah Kabupaten Wonogiri kemudian mendirikan sebuah monumen bernama Monumen Bedol Desa. Ini dia monumennya. Monumen Bedol Desa terletak di sisi kanan pintu Waduk Gajah Mungkur, berupa bangunan sejumlah patung dengan tinggi antara 2 hingga 3 meter. Patung ini menggambarkan sebuah keluarga yang lengkap, terdiri dari atas ayah, ibu, 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Keempatnya tampak menghadap ke arah barat laut dan melambaikan tangan di belakang sisi waduk. Ini seakan-akan melukiskan perpisahan dari desa asalnya untuk menuju ke tempat transmigrasi. Sedangkan bagian bawah monumen terdapat relief yang menceritakan awal mula berdirinya waduk hingga pembangunannya dan proses transmigrasinya.
Sedikit menceritakan, pembangunan Waduk Gajah Mungkur memakan waktu selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 1976 hingga 1981. Waduk Gajah Mungkur dibuat dengan fungsi utama sebagai kontrol pengemudi banjir Sungai Bengawan Solo. Sebab sebelumnya sering sekali terjadi banjir yang disebabkan oleh limpahan air dengan volume debit air yang begitu besar di aliran Bengawan Solo yang kerap menimbulkan kerugian tidak sedikit. Sementara untuk luas genangan Waduk Gajah Mungkur ini sendiri kurang lebihnya 8.800 hektar. Untuk membentuk genangan seluas itu, daerah yang harus ditenggelamkan sekitar 90 km persegi, terdiri dari 51 desa di 7 buah kecamatan pada waktu itu. Sedangkan total penduduk yang sebelumnya menempati desa tersebut adalah 12.525 kepala keluarga atau KK, atau 68.778 jiwa. Lantaran ada pembangunan waduk dengan tujuan kemanusiaan itu, praktis penduduk tadi secara sukarela meninggalkan daerah asalnya untuk menuju lokasi baru yang tersebar di berbagai daerah di Pulau Sumatera. Lokasi tujuan para transmigrasi tersebut diantaranya adalah Sitiung di Provinsi Sumatera Barat, Jujuhan, Ribu Bujang, dan Aga Ilir, serta Pemenang di Provinsi Jambi. Selanjutnya Air Laye, Sebelah, Katahun, Ipoh Provinsi di Bengkulu, dan Panggang Batu Raja Provinsi di Sumatera Selatan. Perpindahan penduduk dengan pola transmigrasi tadi disebut bedal desa, lantaran seluruh penduduk tanpa terkecuali harus meninggalkan daerahnya, daerah kelahirannya, daerah tempat mereka dibesarkan, daerah yang penuh dengan sejuta kenangan bagi mereka. Kala itu memang terasa berat. Menurut salah satu warga yang ikut transmigrasi ke Setiung, yaitu Bapak Hadi Prasetyo, menjelaskan, terlihat pemandangan yang sangat mengharu birukan saat warga akan diberangkatkan, semuanya menangis. Tidak hanya mereka yang akan ditransmigrasikan, tapi pejabat-pejabat pemerintah dan warga yang tidak terkena genangan pun semua meneteskan air mata haru sedih karena terpisah untuk tujuan kemanusiaan. Meski seperti itu, menurut salah satu warga yang bernama Sularjo, ada terbersit rasa kebanggaan di antara warga transmigrasi. Pasalnya kepindahan dan pengorbanan mereka demi mewujudkan tujuan mulia yang nantinya akan dinikmati banyak orang. Kami bangga bisa ikut mewujudkan pembangunan Waduk Gajah Mungkur. Semoga pengorbanan kami tidak disia-siakan. Begitu tutur mereka. Seiring perkembangan zaman, keberadaan monumen ini dimanfaatkan untuk ruang publik yang sekarang sudah dibangun bangku-bangku permanen mengelilingi monumen tersebut, dan sekarang dibuka dan dijadikan salah satu aset wisata di dalam Waduk Gajah Mungkur. Dengan adanya demikian ini, kita harapkan orang-orang yang ikut transmigrasi maupun orang-orang yang ditinggalkannya ketika mereka datang mengunjungi tempat ini akan flashback kembali ke memori berapa puluh tahun yang silam ketika transmigrasi ini dilakukan. Inilah sedikit uraian singkat tentang sejarah patung bedil desa yang berada di Waduk Gajah Mungkur. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti video-video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.